Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi, perkenalkan, saya Azrul Fakram Azam, NRP 50172310175. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan tentang metode eksplorasi endapan nikel laterit atau chapter 2 dari tugas video eksplorasi mineral batu bara. Oke, yang pertama, ada pertanyaan di slide pertama ini yaitu eksplorasi itu buat apa? Nah, jadi eksplorasi itu bukan cuma sekedar jalan-jalan terus melihat-lihat lingkungan sekitar gitu ya. Tapi tujuan dari kegiatan eksplorasi ini yaitu untuk mengungkap atau mengidentifikasi keberadaan dari deposit sumber daya alam yang ekonomis melalui beberapa tahapan untuk mengurangi resiko bisnis. Jadi intinya eksplorasi itu jadi kita kayak istilahnya mencari sumber daya alam dan kemudian nanti setelah adanya eksplorasi kita itu menghitung apakah sumber daya alam ini bisa dimanfaatkan dan apakah bisa bernilai jual atau istilahnya baguslah secara ekonomis. Jadi istilahnya seperti itu. Jadi lewat proses eksplorasi ini juga nanti kita bisa tahu seberapa besar deposit dari sumber daya alam tersebut dan apakah nanti bisa menguntungkan atau enggak. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian ada mineral research dan ore reserve. Jadi di sini ada dibagi menjadi dua, yaitu ada mineral hasil dari eksplorasi itu dibagi dua, yaitu menjadi mineral research atau sumber daya mineral dan juga ore reserve atau cadangan biji. Nah, di sini yang di mineral research ini ada invert, tereka, indicator tertunjuk atau measured terukur. Nah, dari sini itu artinya invert atau tereka itu bisa melalui metode geofisika. Intinya bisa melalui geolistrik dan lain-lain atau bisa aja geologi mapping. Intinya masih mereka-reka lah. Nah, kemudian untuk yang indicated atau tertunjuk ini itu kayak istilahnya kita itu nanti udah tahapan kayak mengebor. Tapi mengebornya itu nggak terlalu dalam, mungkin sekitar 50 meter lah. Nah, yang measured atau udah terukur ini kita juga udah proses pengeboran, tapi pengeborannya itu di atas lebih dari 50 meter. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian Aurelius atau cadangan biji ini tuh asalnya juga dari mineral research. Nah, tapi bagaimana kemudian mineral research ini bisa menjadi ore reserve atau cadangan biji, yaitu melalui proses namanya modifying factors. Nah, jadi intinya itu ada apa beberapa tiga poin yaitu legal, teknologi dan juga ekonomis. Nah, jadi jika apa hukum yang ada itu udah sesuai, maksudnya hukum eksplorasi dan juga pemanfaatannya itu udah sesuai, udah legal, terus ada teknologi yang maju, dan kemudian ada nilai ekonomisnya, atau maksudnya itu ya ada modalnya lah istilahnya. Nah itu baru kita bisa olah menjadi foreign reserve atau cadangan biji yang udah terkira nanti kemudian udah terbukti. Kurang lebih seperti itu. Nah ini semakin ke bawah, ini artinya increasing level of biological knowledge. Semakin ke bawah ini maka pengetahuan geologi itu semakin tinggi lah istilahnya. Perlu pengetahuan yang lebih tinggi. Kurang lebih seperti itu. Nah ini nanti kita bisa isi ya. Terekannya berapa, tertunjuknya berapa. Kemudian yang ini yaitu diagram tentang bagaimana tahapan dalam eksplorasi sampai ke mine operation. Nah, nah, jadi di sini dimulai eh, apakah ada kebutuhan untuk mencari atau meneliti mineral. Nah, kalau misal ada kebutuhan memang nanti maka akan dilakukan yang namanya eksplorasi. Nah, di sini itu juga ada eh, tiga tahapan sendiri dari eksplorasi, yaitu to find, to prove, to measure. To find itu menemukan, yaitu mencari keberadaan mineral di suatu wilayah. To prove itu membuktikan, berarti memastikan bahwa benar-benar ada mineral di situ. Dan to measure yaitu mengukur, yaitu menghitung seberapa banyak mineral yang ada di wilayah tersebut.
Nah, kemudian setelah data ini didapat, itu kemudian dimasukkan ke eksplorasi database, yaitu yang tempat istilahnya tempat untuk menyimpan semua data eksplorasi lah. Nah, kemudian dari database ini nanti bisa diolah menjadi geological model, yaitu pemodelan geologi bawah permukaan yang nanti menggambarkan bagaimana posisi dan juga endapan mineral yang ada di bawah permukaan. Nah, selanjutnya, kemudian model yang udah jadi ini bisa digunakan untuk membuat research model dan calculation, yaitu perhitungan berapa banyak sumber daya mineral yang ada. Kemudian selanjutnya yaitu setelah maaf. Nah, setelah research model dan kalkulasi itu tidak langsung bisa ditambah, tapi ada yang namanya feasibility study atau uji kelayakan. Nah, itu dapat dilihat di sini tuh ada geotechnical dan hidrogeologi model dan juga modifying factor. Yang apa yang dimaksud dengan geotechnical dan hidrogeologi model? Yaitu nanti menilai dulu kondisi batuan dan air tanah untuk memastikan keamanan saat kita melakukan penambangan. Kemudian untuk modifying factor, ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan seperti biaya operasionalnya, teknologi yang digunakan, kondisi pasar, dan juga lingkungan tambangnya itu kayak gimana. Jadi perlu dia lakukan uji kelayakan tersebut untuk keamanan dan juga kelayakan. Kemudian selanjutnya yaitu jika studi kelayakan tadi itu mengindikasikan bahwa memang layak untuk dilakukan penambangan, maka kemudian kita lakukan perhitungan ulang yang menghasilkan reserve model dan calculation. Nah, apa itu? Yaitu perhitungan cadangan biji mineral yang benar-benar bisa ditambang secara ekonomis. Jadi dihitung lagi, tapi ini benar-benar menghitung mineral yang bernilai secara ekonomis. Atau tadi bisa disebut ore reserve. Nah, setelah itu, setelah dihitung keuntungannya gimana, nanti kita sudah bisa melakukan mine operation atau yaitu proses penambangan sebenarnya. Karena ya udah beberapa tahapan sudah dilakukan eksplorasi, sudah dilakukan pemodelan geologi, sudah dilakukan research model calculation, sudah dilakukan uji kelayakan, nah, dan hasilnya itu memang layak dan bisa untuk dilakukan operasi penambangan, maka ya tahap yang selanjutnya yang terakhir yaitu mine operation atau tahap penambangan. Oke, selanjutnya yaitu tahapan eksplorasi nikel lateral, laterite. Maaf. Nah, di sini itu ada studi kasus, misal bagaimana jika kamu mendapatkan job untuk eksplorasi deposit nikel laterit di sebuah daerah di Sulawesi Tenggara. Nah, ini contohnya ya. Kamu bisa bantu bantu saya untuk eksplorasi nikel laterit di daerah Konawe Utara enggak? Ini detail daerahnya sambil memberikan beberapa dokumen terkait soal lokasi kegiatan. Nah, terus selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Nah, yang pertama itu hal yang wajib itu saat melakukan negosiasi dengan yang bosmu atau yang menyuruh. Nah, itu pertama cek legalitas kegiatan. Jadi dapat dicek itu di saya lupa nama websitenya apa ya itu IPO apa apa gitu. Nah, itu di situ dapat dicek apakah memang kegiatan yang ditawarkan itu legal gitu secara hukum. Karena kalau ini nggak legal nanti bisa-bisa ada masalah lah, ada something wrong saat dilakukannya eksplorasi. Kemudian untuk keamanan. Nah, untuk keamanan sendiri itu eh, kita bisa tanyakan ya, apakah di lokasi tersebut dan kita bisa cari tahu sendiri itu udah kondisinya aman apa belum, stabil apa enggak. Maksudnya kan kadang di daerah-daerah tertentu itu ada mungkin ada gangguan dari suku asli di situ atau mungkin warga yang menolak atau mungkin ada gangguan terorisme. Nah, kita nggak tahu, makanya harus kita cek dulu keamanan di daerah tersebut itu bagaimana. Kemudian yang ketiga yaitu masalah budgeting. Nah, di masalah budgeting ini kita harus benar-benar memastikan itu budget yang dikasih untuk kita itu berapa. Mulai dari budget transportasi lah, akomodasi lah, ataupun budget peralatan yang kita dapat. Nah, itu perlu perlu banget karena kita pasti memperhitungkan dulu lah kira-kira biaya berapa biaya yang kita butuhkan saat melakukan eksplorasi.
Nah, selanjutnya yang pertama setelah itu semua deal ya negosiasinya berjalan lancar, itu kita coba dengan studi literasi dulu. Jadi kita mencari-cari plot koordinat yang diberikan oleh klien, mungkin bisa di Google Map ya, eh, Google Earth maksud saya. Nah, kemudian kita bisa pelajari, kita bisa cari peta geologi regionalnya itu, ini tuh yang tersebar batuan apa aja dan formasi apa yang ada di situ. Seperti ini contohnya plotnya. Nah, ini informasi KML contohnya. Ya kita bisa pelajari lah nanti bagaimana persebaran nikelnya di situ itu kira-kira seperti apa. Nah, mungkin selain itu juga kita bisa melalui jurnal. Kita misal di sini kan contohnya di Konawe Utara. Nah, kita cari-cari tuh di internet jurnal yang mungkin terdahulu itu udah melakukan eksplorasi di situ ya. Nah, seperti ini. Pemetaan potensi nikel laterit. Nah, ini sangat penting karena agar kita di lapangan itu tidak nol lah pengetahuannya. Jadi bisa langsung planning Dewan Day to Day 3 itu ngapain aja dan udah tentuin targetnya itu di mana aja. Nah, dan juga kita udah tahu lah kondisinya di sana itu kayak gimana persebarannya. Nggak nol lah istilahnya biar pas eksplorasi nanti. Dan juga selain itu, kita juga bisa tanya teman atau kenalan kita yang ada di sana atau yang udah pernah melakukan eksplorasi di sana. Contohnya ini eh, menanyakan jenis Ultra Mavic-nya dan OB sama oranye itu berapa. Nah, ini juga sangat penting. Kemudian persiapan sebelum ke lapangan. Yang jadi ini ada list apa aja yang dibutuhin dan keperluan saat sebelum kita terjun langsung ke lapangan. Yang pertama yaitu kita harus membentuk tim. Nah, di timnya ini ada geologis, asisten geologis, keamanan sekaligus humas dan juga porter. Jadi satu tim itu harus ada geologis. Nah, itu yang berfungsi untuk agar bisa menginterpretasi lah dan menentukan tempat-tempat yang istilahnya potensial. Kemudian ada asisten geologis itu untuk membantu juga mungkin mencatat atau me- sebagai teman konsultasi gitu. Ya, kemudian keamanan sekaligus humas. Nah, keamanan sekaligus humas ini sangat penting karena kalau bisa itu juga humasnya itu berasal dari warga setempat agar komunikasinya itu lancar dengan warga sana juga. Jadinya istilahnya humasnya itu tetua lah atau yang punya nama lah istilahnya di sana agar apa bisa mengkomunikasikan kegiatan eksplorasi penambangan ini secara lancar kepada masyarakat lokal di sana. Kemudian yang selanjutnya itu porter karena ya nanti kita pasti butuh sampel batuan dan tidak mungkin kalau kita bawa semuanya itu sendiri, maka itu kita butuh porter. Kemudian selanjutnya itu ada dokumen penting. Nah, dokumen penting ini isinya apa aja? Yaitu ada surat izin dari perusahaan yang pemegang IUP eksplorasi. Jadi ini sangat penting karena dengan surat izin ini berarti kegiatan yang kita lakukan itu istilahnya legal. Nah, kemudian jangan lupa juga identitas diri. Kemudian C, nah ini istilahnya alat tempur kita ya. Ini ada GPS, ada kompas geologi, palu geologi, loop, meteran roll, plastik sampel, buku catatan, dan juga kamera. Ini semua itu sangat penting ya. GPS, kompas geologi, palu geologi harus ada semua karena ini memang dari basicnya. Kalau kita kuliah lapangan biasanya aja itu udah butuh alat ini, apalagi untuk eksplorasi sebuah perusahaan. Maka ya jelas-jelas kita harus punya inilah GPS untuk memplot titiknya, kompas geologi untuk strike deep, palu geologi untuk mengambil sampel batuan, loop untuk melihat jenis batuan apa, meteran roll mungkin untuk nanti mengukur pitnya, plastik sampel untuk membungkus batuan, contoh batuannya, buku catatan untuk membantu kita untuk menginterpretasikan, juga kamera untuk memfoto eh, tempat jika kita menemukan suatu singkapan atau tempat yang berpotensi adanya mineral. Nah, kemudian ada peta juga, kita butuh peta topografi juga, peta RBI, peta citra satelit, peta SRTM atau DEM, peta geologi regional, dan juga peta analisis kelerengan. Karena
jaga-jaga kalau misal di sana itu nggak ada sinyal. Jadi kita perlu semua peta ini. Kemudian untuk yang terakhir itu transportasi, akomodasi, dan juga konsumsi. Nah ini yang saya bilang tadi, budget itu sangat penting karena akan, maaf, hidup, hidup. Hmm. Mohon maaf tadi keluar sendiri. Ya tadi sampai ini ya, transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Kenapa saya tadi bilang budget itu sangat penting? Karena ya di sini ini disesuaikan sama budget, situasi, dan kondisi di lapangan. Jadi kalau kita budgetnya itu oke, maka kita juga bisa memanfaatkan budget itu untuk keperluan transportasi, akomodasi, dan juga konsumsi. Jika budget kita itu bagus, maka transportasi dan akomodasi dan juga konsumsi kita itu juga akan bagus juga. Contohnya, kalau misal kita budgetnya itu tinggi, maka kita transportasinya itu bisa kita pesan itu sekelas mobil Hilux atau mungkin Pajero atau Fortuner. Jadi seperti itu kalau kita punya budget yang bagus. Akomodasinya itu juga sebenarnya kalau akomodasi akomodasi ini kondisional ya karena bisa kalau misal hotel itu jauh dari tempat kita eksplorasi itu bisa kita siapkan kayak membuat tenda kalau itu benar-benar genting ya. Dan juga konsumsi ini kita bisa sesuaikan juga lah. Kita bisa menyuruh warga sana untuk kerjasama, kita membayar mereka dan juga mereka menyiapkan konsumsi untuk kita. Dan jangan lupa juga ini ada tambahan obat-obatan kalau misal kalian punya penyakit atau apalah bisa seperti itu. Oke, next. Kemudian kita melakukan mapping, yaitu geological mapping untuk mengetahui pemetaan sebaran laterit. Nah, ini kalau bisa petakan ya semua unsur-unsur geologi terutama sebaran batuan ultramafiकnya. Lalu geomorfologi, stratigrafi, struktur geologi. Nah, kemudian kita bisa tahu sebaran batuan ultramafiकnya. Nah, ini contohnya. Satuan Geomorfologi Lereng dan Perbukitan Geodasional. Kemudian kita lakukan kegiatan pemetaan geologi sesuai dengan SOP yang telah diajari di kampusnya. Ini nanti SOP-nya seperti saat mungkin kuliah lapangan ya. Jadi kita melihat suatu singkapan yang kelihatannya berpotensi atau di situ ada struktur berupa patahan atau lipatan ya nanti kita coba ukur strike depth-nya atau mungkin kita ambil sampel batuan di situ. Nah, dan nanti kita interpretasi jenis batuan di situ apa dan apakah ini mengandung mineral atau tidak. Oh, tapi ya kalau mengandung mineral atau tidak itu biasanya lewat lab ya. Biasanya kalau di lapangan itu kita cuma bisa interpretasi dari fisiknya aja, nggak bisa langsung ke mineral. Nah, kemudian itu setidaknya itu di lapangan itu bisa dibuat peta geologi ya, kayak gini, atau peta geomorfologi. Agar kita bisa menentukan satuan-satuannya. Kayak ini yang oranye itu satuan konglomerat Larona, yang biru itu satuan batuan gamping, dan lain-lain. Nah, ini yang merah itu satuan Hesburgit dan juga satuan Dunit. Nah, kalau gini kan kita sudah tahu kan ya, yang berpotensi itu berarti yang warna apa. Nah, di sini tuh jelas yang warna merah ya, karena Dunit. Nah, Dunit itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya kalau dia itu memiliki kandungan nikel yang sangat tinggi. Nah, ini nih. Ini juga ada, nah kan yang merah ini merupakan wilayah yang di situ tuh terdapat potensi yaitu ada batuan ultramafic. Nah, ini ada contoh tiga batuan juga di wilayah yang sini itu tersebar batuan dunit. Nah, yang ini yang di bagian sini itu batuan Hesburgite. Nah, yang sini itu merupakan serpentinite di bagian sini. Nah, kita pisahkan lah batuan ultramafic itu apa aja ya di sini. Oke, selanjutnya yaitu pemetaan sebaran laterit. Nah, jadi untuk pemetaan sebaran laterit itu juga ada tata caranya ya. Jadi pembagian satuan pada peta penyebaran itu ada empat jenis. Yang pertama yaitu laterit. Nah, laterit ini itu ditandai dengan tanah berwarna merah kecoklatan yang mengandung
besi atau Fe dan silika dengan sebaran bongkah ultramafik itu kurang dari 10%. Nah, warna kuning digunakan untuk menggambarkan satuan ini pada peta biasanya. Nah, laterit ini juga menunjukkan lapisan pelapukan yang paling matang di mana unsur logam seperti nikel itu mulai terkonsentrasi di bagian atas profil tanah. Kemudian selanjutnya itu ada regolit. Regolit itu berwarna merah kecoklatan namun memiliki kandungan bongkah ultramafik yang lebih banyak, yaitu antara 10 hingga 50%. Nah, warna hijau digunakan untuk menggambarkan satuan di peta. Regolit ini juga mencerminkan zona peralihan antara lapisan laterit dan batuan dasar, yang nantinya memberikan petunjuk tentang seberapa dalam proses pelapukan itu terjadi. Ini ada outcrop dan juga suboutcrop. Warna tanah pada satuan ini tuh juga merah kecoklatan dengan kandungan bunga ultramafik itu lebih dari 50%. Warna merah digunakan buat ngegambar outcrop ini di peta ya, buat warnai. Nah, zona ini tuh penting karena menunjukkan posisi sumber utama pembentukan nikel laterit. Kemudian yang terakhir yaitu ada brown soil. Brown soil itu memiliki warna coklat abu-abu atau hitam dan tidak berasal dari batuan utama. Tanah ini tuh biasanya terbentuk dari sedimen atau material aluvial. Nah, pada peta ini satuannya digambarkan dengan warna abu-abu. Meskipun nggak berpotensi mengandung nikel, brown soil ini tetap penting untuk membedakan area non ultramafik dan juga zona perspektif. Perspektif. Oke. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh asli di lapangan ya. Si laterit itu warnanya eh, merah kecoklatan. Nah, kulit ini coklat terang ya. Outcrop ini oranye kemerahan juga dan ini brown soil. Nah, kira-kira seperti inilah kalau kita misal mau metain ya. Rekor itu warna hijau dan laterit itu warna kuning. Nah, dari persebaran laterit itu, kita nanti bisa tentuin rencana lokasi test pit. Nah, ini titik biru-biru ini merupakan rencana yang akan kita lakukan test pit. Nah, ini merupakan test pitnya tuh. Jadi test pit itu kita kayak membuat sebuah lingkaran gitu, yang mungkin luas jari-jarinya sekitar 1 kali 1 atau mungkin 0,5 kali 0,5 ya. Istilahnya jangan terlalu sempit ya karena takutnya nanti nggak safety dan menjaga agar tidak mudah longsor. Nah, setelah kita membuat test pit itu nanti kita masuk. Sebelumnya kita minta tolong dulu ke warga ini ya. Nah, ini nanti warganya menggali sesuai request kita itu berapa meter. Tapi kalau di sini itu sekitar 6 meter. Nah, selanjutnya kita itu nanti masuk. Nah, kita juga mengambil sampling dengan metode channel sampling. Nah, gimana sih maksudnya channel sampling itu? Nah, channel sampling itu istilahnya misal kita ini di meter ke 6 ya. Nah, jadi kita buat sekutak ini dan kita itu ambil sampel semuanya. Nah, kita ambil sampel, kita suruh porter untuk membantu membawa samplingnya. Nah, terus kita bawa ke lab. Nah, labnya ini mungkin ada di kota ya. Jadi kita ambil dulu semua samplingnya ada di semua apa pit. Nah, baru kita bawa ke lab yang ada di kota. Lebih seperti itu. Nah, nanti setelah kita uji, itu nanti kita dapat reportnya lah. Kalau di meter kayak well report lah istilahnya. Itu di kedalaman segini itu ada apa aja kandungannya dan apakah kandungan nikelnya itu prospek apa enggak. Nah, itu ada well reportnya. Nah, kira-kira dari well report itu kita bisa identifikasi, bisa kita interpretasi apakah eh, di lokasi tersebut itu prospek apa enggak, apa ada nikel lateritnya atau enggak, seperti itu. Jadi mungkin nikel nikel itu nilainya yang prospek itu sekitar lebih dari 1,77 kalau nggak salah. Mohon maaf kalau kalau saya salah. Nah, nanti kita bisa lihat lah apakah prospek apa enggak seperti itu. Nah, mungkin kira-kira untuk materi hari ini cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.